Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, bertemu lagi dengan saya Fiatun Istiqomah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pemutakhiran data tenaga non-ASN Kementerian Agama. Nah, jadi pada tanggal 28 Maret kemarin, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran terkait pemutakhiran data tenaga non-ASN Kementerian Agama. Untuk semua tenaga non-ASN yang sebelumnya sudah terdata di database BKN atau yang sebelumnya sudah ikut pendataan non-ASN BKN, itu akan dilakukan pemutakhiran data yang dimaksudkan untuk memperbarui data tenaga non-ASN seperti pendidikan terakhir, riwayat pekerjaan, atau data lainnya yang diperlukan. Sebenarnya pemutakhiran data ini merupakan langkah awal dari Kementerian Agama sebelum nanti diadakan seleksi ASN atau seleksi P3K tahun 2024. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang sebelumnya sudah mengikuti pendataan non-ASN di BKN ya, itu wajib melaksanakan pemutakhiran data ini. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mengikuti atau melaksanakan pemutakhiran data ini. Kenapa? Takutnya kalau nanti Bapak Ibu tidak ikut pemutakhiran data, berarti Bapak Ibu tidak bisa ikut mendaftar P3K Kementerian Agama. Dan ini akan fatal sekali karena nantinya semua yang ikut pemutakhiran data ini bisa ikut P3K atau menjadi syarat untuk ikut P3K. Sedangkan yang mendaftar P3K pasti nanti menjadi P3K. Entah itu nanti masuk ke dalam kategori P3K full time atau masuk ke dalam kategori P3K part time atau P3K paruh waktu. Ya, semua itu nanti bergantung dengan hasil tes Bapak Ibu semua. Meskipun tes kali ini merupakan formalitas, namun jangan lupa tetap belajar. Karena saingannya itu nanti adalah Bapak Ibu akan menjadi kategori yang mana. Pasti semuanya menginginkan kategori yang P3K full time kan. Nah, kalau ingin masuk ke kategori P3K full time, berarti ya harus belajar supaya nilainya tinggi dan masuk ke perankingan. Dengan catatan untuk perankingannya biasanya itu tetap mendahulukan K2 ya. Jadi nanti K2 dulu, habis itu di bawahnya baru yang nilainya paling tinggi untuk yang non K2. Jadi jangan sampai hanya karena ini cuma formalitas saja, berarti tidak perlu belajar. Oh, jangan salah. Tetap harus belajar supaya nanti bisa masuk perankingan dan nanti bisa menjadi P3K full time. Lalu kalau yang tidak masuk perankingan bagaimana? Nah, kalau yang tidak masuk ke perankingan baru dia masuk ke P3K part time. Jadi semua yang nilainya rendah ataupun di bawah kuota formasi yang ada itu nanti akan dikelompokkan ke dalam P3K part time atau P3K paruh waktu. Kalau P3K full time nanti gajinya ya akan sama seperti P3K di angkatan tahun anggaran sebelumnya ya. Namun untuk P3K part time saya tidak tahu untuk penggajian seperti apa, masih belum ada informasi. Namun sebenarnya itu hampir mirip seperti honorer, hanya saja honorer kan akan dihapus. Jadi istilahnya diganti menjadi P3K paruh waktu. Oke, kita kembali lagi ke pelaksanaan pemutakhiran data. Jadi Kemenag ini sudah menyediakan aplikasi. Linknya ada di sini ya. Sebelumnya sebenarnya ada link yang lama, tapi linknya sudah diperbarui menjadi link yang ini. Karena yang mengakses sangat banyak, jadi terkadang memang ada terkendala sistem, ada error dan lain sebagainya. Semoga mulai hari ini dan seterusnya nanti berjalan dengan lancar, tidak ada kendala ya. Karena tim sedang berusaha melakukan perbaikan. Nah, pemutakhiran data ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 5 April.
Tenaga non-ASN yang telah terdata dalam database BKN memperbarui dan mengunggah dokumen yang diperlukan secara mandiri yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM bermaterai 10.000 yang menyatakan bahwa yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Kemudian di sini ada keterangan jika data yang disampaikan sebagaimana pada angka 3 di atas tidak sesuai, maka yang bersangkutan bersedia mempertanggungjawabkan dan diproses secara hukum. Kemudian yang kelima, pimpinan satuan kerja menugaskan unit yang membidangi layanan kepegawaian untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pemutakhiran data tersebut. Jadi nanti setelah kita melaksanakan pemutakhiran data akan diverifikasi dan divalidasi. Kemudian untuk layanan teknis dapat berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian. Nah, jadi kemarin memang dari Biro Kepegawaian sudah launching terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk pendataan. Namun karena mungkin banyaknya yang mengakses sehingga servernya error dan tim sudah mencoba memperbaiki sehingga linknya baru ya. Linknya nanti di sini saya cantumkan di sini. Ini link yang terbaru. Nah, kemudian di sini di halaman kedua ini adalah ada contoh surat pernyataan tanggung jawab mutlak tenaga non-ASN Kementerian Agama. Nah, sekarang kita lanjut ke webnya ya. Oke, jadi ini tampilan webnya ya. Saya menggunakan HP jadi seperti ini. Ini ada halaman selamat datang. Kemudian ada alur pengisian data pemutakhiran data mandiri non-ASN. Jadi ini ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sering banget diajukan. Apa sih dasar pemutakhiran data pegawai non-ASN? Yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kalau yang penasaran isinya seperti apa silahkan bisa dicari sendiri. Kemudian ini ada surat Menpan RB. Kemudian siapa saja yang dapat melakukan pemutakhiran data? Tentunya non-ASN Kemenak yang memenuhi syarat yang telah terdata di database BKN. Kalau yang belum mengikuti database BKN ya tidak bisa mengikuti pemutakhiran data ini. Oke, apa tujuan pemutakhiran data? Untuk melakukan pembaruan data non-ASN Kemenak yang memenuhi syarat yang telah terdata di database BKN. Jadi nanti itu untuk mengecek juga, mensortir siapa yang bisa ikut daftar P3K, siapa yang tidak bisa. Oke, kapan waktu pemutakhiran data dilaksanakan? Mulai 1 sampai 5 April. Jangan sampai mepet ya Bapak Ibu. Takutnya nanti servernya down juga. Apakah yang telah terdata di database BKN akan secara langsung diangkat menjadi ASN? Sesuai amanat undang-undang bahwa penataan tenaga non-ASN, honorer, dan sebagainya yang ada di instansi pemerintah, penataannya diselesaikan paling lambat Desember 2024. Nah, jadi ini khusus untuk yang berada di instansi pemerintah ya. Kalau yang berada di instansi swasta itu berarti sementara tidak ikut dulu karena tujuannya di sini adalah mau menyelesaikan dulu atau menuntaskan honorer dulu, non-ASN dulu yang ada di instansi pemerintah. Nah, karena honorer itu akan dihapus, jadi semua yang sudah terdata di database ini dan nanti bisa ikut pemutakhiran data itu memang akan langsung diangkat menjadi P3K. Hanya saja ada 2 kategori, yaitu P3K full time dan P3K part time atau P3K paruh waktu. Nah, kalau P3K full time nanti bisa menikmati gaji, tunjangan dan lain-lain seperti P3K di angkatan sebelumnya. Jadi benar-benar full ya. Tapi kalau P3K paruh waktu itu saya belum tahu penggajiannya seperti apa. Apakah masih sama seperti honorer, hanya berbeda istilah atau bagaimana itu saya tidak paham. Yang jelas kalau yang P3K full time baru dia full dapatnya. Nah, makanya jangan sampai Bapak Ibu bersantai-santai hanya karena ini kan cuma formalitas terus tidak belajar. Jangan sampai seperti itu karena tujuan kita sekarang atau saingan kita sekarang ya berebutan siapa yang menjadi P3K full time ini.
Jadi sekarang itu doa Bapak Ibu bisa diubah. Jadi jangan hanya semoga tahun ini menjadi P3K. Jangan hanya seperti itu, harus dilengkapi. Semoga menjadi P3K full time ya. Nah, supaya P3K full time itu mungkin nanti akan di ranking kuota formasinya berapa yang masuk perankingan dan memenuhi formasi kuotanya itu akan menjadi P3K full time. Tapi kalau yang tidak itu berarti masuknya ke P3K part time ya. Jadi nanti semua tetap dapat NIP, hanya saja penggajiannya yang berbeda. Kalau bisa sih berusaha semaksimal mungkin supaya menjadi P3K full time. Kalau yang part time kan masih belum jelas ya, itu penggajiannya gimana, apakah masih sama seperti honorer atau tidak. Oke, kita lanjut. Apabila data yang dimutakhirkan tidak sesuai dengan fakta, apa konsekuensinya? Nah, di sini kan sudah tertuang dalam SPTJM, ada pernyataan bahwa siap mendapatkan sanksi pidana ya kalau datanya tidak benar. Dan itu SPTJM-nya adalah bermaterai. Saya sudah terdata namun tidak bisa registrasi ulang. Bagaimana penyelesaiannya? Silakan menghubungi admin atau kanal pesan atau admin satuan kerja dengan bukti data yang diperlukan. Nah, itu dia beberapa pertanyaan yang biasanya itu sering banget diajukan. Baik, itu dia informasi yang akan saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Semoga Bapak Ibu semua bisa menjadi P3K full time semua di tahun ini. Amin. Bagi yang di naungan instansi swasta ya semoga rezekinya dilancarkan, diperbanyak gitu. Amin. Karena rezeki itu tidak hanya melalui ASN saja ya, bisa melalui jalur yang lainnya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.